3 kelas nih katanya kurang semua. Benar sih kalian libur? Kita Juli bukannya? Iya. FL kan? Ya, sebulan lebih lah ya. Oke, kalau kan kelas database ya, jadi selama 1 semester kita akan belajar membuat database. Jadi nanti ada labnya juga pastinya. Kalau di sini kita akan belajar teorinya, mungkin ada beberapa praktek kecil lah ya, yang mungkin bisa saya tunjukkan juga nanti latihan virtual. Terus untuk mata kuliah ini, di samping assignment ya, ada kuis juga mungkin, terus ada UTS, UAS, sama ada AOL. Jadi AOL-nya kalau mengacu tahun lalu ya, untuk sekarang saya belum dapat infonya, tapi kalau mengacu tahun lalu itu AOL-nya adalah kalian diminta untuk membuat grup. Kalian diminta untuk membuat grup isinya maksimal 6 orang. Jadi nanti kalian mau bentuk sendiri atau saya tunjuk grupnya gimana? Kalian mau buat sendiri atau buat sendiri? Maksimal 6 orang ya. Jadi nggak bisa lebih dari itu. Kalau kurang dari itu udah nggak apa-apa. Kalau mau sendiri kayaknya jangan ya, kebaikan grup nanti. Nah terus AOL-nya seperti apa? AOL-nya itu kalian membuat ya, merancang database dari desainnya, terus implementasinya itu untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Untuk topiknya, kalau tahun lalu nih ya, topiknya itu ada 5. Jadi energi, construction, communication, analysis, sama logistik. Jadi teman-teman bebas untuk pilih topiknya apa aja gitu. Terus kalau bisa jangan sama ya untuk setiap grup, jangan ada maksudnya topiknya boleh sama tapi kasusnya beda. Misalnya di bidang marine ya, jangan semuanya soal ikan gitu. Bisa aja kayak kapalnya atau apanya gitu ya. Komunikasi mungkin database persebaran, mungkin persebaran apa ya, alat-alat komunikasi di setiap daerah kayak gitu, atau mungkin pengguna jasa komunikasi ya, kayak gitu juga boleh. Jadi beda-beda kasus ya, setiap orang topiknya boleh sama. Untuk detailnya itu mungkin saya takutnya berbeda ya sama tahun lalu, tapi intinya itu kalau misalnya selama ini sudah 2 tahun ya kita jalan database itu awalnya seperti ini biasanya. Jadi kalian identifikasi kasus, topiknya apa, identifikasi kasus, terus selesaikan menggunakan database. Jadi nanti di 2 pertemuan terakhir ya sebelum UAS itu teman-teman akan presentasi satu-satu setiap kelompok. Nah, nanti untuk tugas semester ini atau AOL semester ini akan saya konfirmasi dulu ya, saya pastikan dulu seperti apa, takutnya berbeda. Terus oh ya, untuk forum saya tidak capek untuk mengingatkan ya. Kalau untuk forum kan ada GSLC kita ya. Jadi kalau forum bukannya mengajarkan yang buruk ya. Jadi kalau misalnya GSLC saya posting sesuatu di forum, bisa mungkin teman-teman harus merespon, entah itu kata-kata di forum terima kasih Pak, sangat membantu atau apapun lah gitu ya. Jadi setidaknya absen teman-teman aman, jangan sampai gara-gara tidak merespon forum ya, harus beda ya gitu ya. Teman-teman nggak bisa ikut ujian gitu ya, terhitung absen gitu ya, terhitung hadir. Jadi bisa mungkin nanti
kalau masanya GCLC, ketika saya post forum, teman-teman bisa mungkin langsung respon gitu. Dan nanti kalau misalnya forum tersebut saya memberikan soal latihan atau tugas gitu, nah belakangan setelah teman-teman respon baru disusulkan tugasnya. Jadi biar absen teman-teman aman. Kalian juga ada ini kan ya, udah bisa hybrid kan ya? Bisa join Zoom kan? Nah itu pastikan juga jatah untuk mata kuliah ini berapa gitu. Jangan sampai bablas karena keenakan hybrid gitu via Zoom terus gitu. Ternyata pas UAS nanti nggak bisa ikut. Oke, untuk mata kuliah ini mungkin ada teman-teman yang semester sebelumnya pernah sama saya di kelas mata kuliah lain gitu. Saya mungkin agak apa ya? Jadi kadang mungkin di kelas saya bisa random. Saya bisa random, saya kasih soal. Saya motifnya mungkin cuma nanya tanggal, jadi nanti saya hitung tanggal berapa sekarang gitu. Atau mungkin berdasarkan saya pengen warna apa gitu, nanti saya cari atribut-atribut dari teman-teman yang warna yang saya mau gitu. Jadi nanti jangan takut ya kalau misal saya tiba-tiba nunjuk gitu ngerjain soal atau bantu saya kerjain soal di depan gitu. Jadi santai aja di kelas ini, enjoy, jangan terlalu kaku ya, jangan tertipu sama wajah saya yang serem ya. Lalu untuk keterlambatan, kalau perkuliahan saya nggak masalah ya. Jadi teman-teman jangan setelah saya ngomong ini teman-teman datangnya nanti jam 12.45, jangan ya. Saya nggak akan ngisi hadir itu nanti. Jadi kalau masih di bawah jam 12, saya izinkan teman-teman masuk. Ya akan isi hadir. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Saya pengennya santai dulu sih sebenarnya ya. Hari pertama gitu masih ada liburan gitu ya. Kayaknya kalau kena materi itu langsung drop gitu. Tapi ya karena tuntutan mau nggak mau kita harus bahas ya. Tapi masih basic ya di hari pertama ini. Kita mau kenalan dulu sama database. Ada yang pernah belajar database? Ada yang asli di sini? Mana? Yang mana gitu? Kalau ini pasti udah tahu lah ya database itu ya. Megang database juga nggak? Dilihat. Enggak. Saya kan yang megang database siapa? Cutting sih Pak, soalnya itu materi buat angkatan ini jadi cutting sih. Berarti megangnya semester 1 ya? Iya. 1 ya. Oke. Apa? Nanti kalau misalnya di kelas ini teman-teman masih kurang paham ya apa yang saya jelaskan, tanggung jawab Budi. Kalian bisa tanya Budi. Saya lepas tanggung jawab aja. Bicara Budi ya. Oke. Kita kenalan dulu sama database. Dari ini ya, teks ini kira-kira teman-teman bisa tangkap nggak apa itu database? Pasti pernah dengar lah ya, database apa itu database? Oke, paling gampang ya ini database adalah collection structure gitu dari data yang berrelasi. Artinya apa? Jadi contohnya ya kayak Bimai aja. Bimai, data-data yang ada di Bimai. Teman-teman bisa lihat mata kuliah, bisa lihat jadwal, bisa lihat absen, bisa lihat dosennya siapa. Nah itu saling terkait data-data tadi. Jadi kumpulan dari data-data yang terkait ini itulah yang dinamakan dengan database. Jadi data yang cukup banyak. Jadi nanti bisa saja apakah data yang tidak terkait itu bisa disebut dengan database. Biasanya harus terkait ya gitu. Jadi kalau misalnya datanya berdiri sendiri, independen gitu, nah, memang bisa kita kelompokkan menjadikan dalam satu database, tapi menghilangkan esensi dari relasionalnya. Gitu. Jadi kalau database itu identik dengan relasi. Nah, yang disimpan di dalam database itu apa? Fakta, bukan hoax ya. Jadi yang disimpan itu misal data nama mahasiswa. Apakah semua data nama mahasiswa yang disimpan database itu hoax? Enggak ya, pastinya fakta, nama sesungguhnya, gitu. Jadwal sesungguhnya, mata kuliah sesungguhnya. Jadi yang disimpan itu adalah informasi berupa fakta yang menjelaskan
sesuatu. Jadi kalau nama berarti ini miliknya si mahasiswa apa, mahasiswa A, mahasiswa B. Nah, untuk database sendiri ya itu didesain. Jadi tidak semua database itu sama ya. Jadi tergantung kasus, tergantung masalah, itu bentuknya, terus tujuannya, terus relasi-relasinya itu spesifik ya. Jadi antara database untuk perkuliahan misalnya, teman-teman bisa lihat jadwal, bisa lihat mata kuliah, itu berbeda dengan database yang menyimpan data-data keuangan, gitu. Misal data-data pembayaran teman-teman selama kuliah itu berbeda. Walaupun nanti bisa berelasi ya, bisa berelasi antara satu data dengan data yang lain. Terus ukurannya juga bisa sangat kompleks, bergantung sama kasusnya, gitu. Kalau misalnya kayak LMS Gimai ini cukup kompleks ya. Jadi kalau kita lihat informasi yang yang ditampilkan oleh Gimai itu kan cukup banyak ya. Atau mungkin tagihan teman-teman, terus mungkin teman-teman mata kuliahnya yang sudah diikuti, terus yang lulus, bahkan IPK-nya, nilai-nilai setiap mata kuliah. Nah itu kan setiap informasi ini mewakili tujuan khusus gitu ya. Misalnya keuangan berarti berkaitan sama finansial atau pembayaran teman-teman. Mata kuliah berarti mata kuliah apa yang ditawarkan sama jurusan dan yang akan diambil sama teman-teman. Nah itu masing-masing punya kompleksitasnya sendiri gitu ya. Jadi bisa saja mungkin data mahasiswa sederhana nih, cuma data nama, alamat, terus misalnya mungkin tanggal lahir, tempatnya gitu ya. Jadi kalau data keuangan bisa saja bisa jauh lebih kompleks gitu ya, bukan cuma sekedar angka yang dibayar, terus uang SPP atau SKS gitu ya. Jadi bisa cukup kompleks. Nanti mungkin pas di praktek teman-teman bakal kelihatan gitu, bisa tahu bedanya di mana sih. Kok database tabel ini kok lebih banyak atributnya, tabel ini kok lebih kompleks itu. Kenapa? Oh ternyata dia memang tujuannya itu untuk kasus tertentu gitu ya. Nah, database itu sebenarnya tidak selalu istilah database itu mengacu pada bukan selalu selalu sistem komputer gitu maksud saya. Jadi database itu bisa saja berupa katalog gitu, atau buku zaman dulu ya, kalian masih dapat kayak buku telepon gitu, nomor-nomor telepon setiap orang gitu. Nah, itu juga bisa dikatakan database gitu ya, karena dia memenuhi apa? Menyimpan data fakta, terus ya kumpulan fakta lah ya gitu ya. Terus saling berelasi ya, karena misal untuk kota A nomor telepon yang tersedia orang apa ya, instansi-instansi penting yang ada di daerah itu kan berelasi ya. Jadi nomor-nomor yang ada di kota tersebut berelasi dengan kota tersebut. Nah makanya kayak buku telepon ya itu pun juga bisa disebut sebagai database. Nah sekarang berkembangnya zaman ya, mulai muncul komputer personal gitu. Jadi kita bisa buat semua itu secara komputerisasi. Jadi kita bisa simpan semua datanya itu ke dalam komputer. Jadi dengan DBMS ya, kalau disingkat Database Management System, itu kita sudah bisa membuat, terus kita bisa maintain database gitu secara komputerisasi. Yang difasilitasi oleh DBMS ini cukup banyak ya, kayak define, constructing, manipulasi, sama sharing. Nah, kita lihat satu-satu. Define ini seperti yang tadi, kita bisa merancang atau membuat database khusus untuk tujuan tertentu. Misal saya pengen nyimpan database data-data mahasiswa, berarti kita bisa rancang, database mahasiswa yang perlu kita simpan itu apa aja, fakta yang ada di mahasiswa itu apa aja, nama, alamat, nomor telepon, mungkin email, tempat tanggal lahir gitu, terus mungkin wali ya. Jadi kita bisa merancang gitu. Terus kita juga bisa mengubah rancangan yang sudah kita buat. Misalnya ternyata
saya pengen tahu apa ya, anggota keluarga yang ada di dalam yang berkaitan sama mahasiswa tersebut gitu, atau saudara-saudara yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Nah, jadi saya bisa tambah atribut anggota keluarga, misal saudara atau saudari gitu ya. Terus berikutnya constructing. Kita bisa menyimpan, bahkan menghapus atau bahkan mengubah data yang sudah kita simpan. Misalnya ternyata ada kesalahan penulisan nama, jadi kita bisa ubah gitu ya. Kita bisa ubah, ya, itu berkaitan juga dengan manipulasi. Jadi kita bisa ubah datanya, bahkan kita juga bisa menghapus. Ternyata oh mahasiswa ini sudah tidak aktif misalnya, sudah pindah gitu. Jadi saya bisa hapus saja data mahasiswa yang pindah tadi gitu. Terus yang berikutnya dengan DBMS yang sekarang kita bisa sharing. Jadi satu database itu kita bisa sharing ke berbagai user ataupun program gitu ya. Jadi kayak misal Bimai ini aplikasi yang teman-teman buka ya, khusus untuk kayak Bimai lah misalnya. Bimai itu mungkin apa ya, punya database yang sama dengan aplikasi yang digunakan oleh bagian marketing misalnya, marketing yang ada di BINUS ya gitu. Jadi satu database bisa dibagi ke user yang berbeda dan bahkan program yang berbeda. Jadi update yang dilakukan oleh marketing misalnya, kalau misalnya itu berkaitan sama data yang ada di Bimai, maka data tersebut akan teman-teman lihat perubahannya gitu. Misalnya apa ya, atau dalam marketing ekonomi apa ya, finansialnya ya, misalnya oh ternyata untuk harga buku sekian gitu misalnya. Jadi teman-teman bisa lihat perubahannya gitu. Jadi dari tim finance itu mengubah data harga buku, teman-teman bisa lihat harga bukunya yang berubah itu berapa sekarang. Jadi tidak secara eksklusif ya, satu database untuk satu user atau satu program. Jadi biasanya untuk mengefisiensikan sistem gitu, jadi biasanya satu database itu bisa digunakan oleh berbagai user sama program. Nah itu kemampuan dari DBMS ya gitu, secara garis besar. Nah selain itu ada juga ini ya, DBMS itu terkenal keamanannya gitu. Jadi dia bisa mencegah. Jadi kalau misalnya kita punya database nih di server, terus ternyata ada kegagalan server, misalnya servernya katakan apa ya, tiba-tiba mati gitu ya, tiba-tiba mati. Jadi data yang tersimpan di situ tidak akan langsung hilang, gitu. tidak langsung hilang gitu ya. Ini cuma dinonaktifkan sementara karena mungkin tidak ada daya gitu. Jadi ketika dayanya dihubungkan lagi, ya database tersebut bisa aktif kembali, bisa diakses lagi. Terus bisa aja misal aplikasi Bimai misalnya error gitu, itu tidak mempengaruhi database. Misalnya ada yang iseng nih lakukan apa ya, atau mungkin ada bug lah ya, developernya itu buat kesalahan, misalnya ada kesalahan bug, nah ternyata aplikasinya error, Bimainya error. Nah itu tidak mempengaruhi database yang ada di server gitu. Nah, jadi untuk soal keamanan dari DBMS itu sudah terbukti ya, bagus. Terus maintain ya. Jadi kalau bilang DBMS ya, kalau semester ini teman-teman belajar MySQL ya. Jadi MySQL itu salah satu teknologi yang sudah cukup lama dan bahkan sampai saat ini masih digunakan. Gitu. Saking cukup panjang umurnya gitu, kebutuhannya. Jadi kita bisa saja buat database di tahun 2025 untuk aplikasi tertentu misalnya. Ya bisa saja mungkin 10 tahun lagi, selama teknologi-teknologi baru kayak database yang baru itu tidak lebih unggul, ya database yang kita buat saat ini itu masih bisa dipakai 10 tahun kemudian, masih bisa kita maintain. Dan bisa kita kayak tadi ya, kayak untuk melakukan manipulasi, constructing gitu. Jadi mungkin saja kebutuhan dari sistem berubah gitu. Mungkin ada atribut-atribut dari database yang akan kita hilangkan, mungkin ada yang akan kita tambahkan gitu. Jadi sepanjang database itu atau bisnisnya masih jalan, ya kalau database-nya masih berguna, ya silakan, masih bisa dipakai gitu.
Nah ini kira-kira gambaran ya. Kita ambil contoh Bimai aja. Jadi Bimai, ini bagian sini adalah Bimai, aplikasi Bimai kita. Jadi setiap user punya aplikasi Bimai di HP-nya masing-masing, gitu, atau di komputernya masing-masing. Terus program Bimai yang kita gunakan itu akan mengirimkan, kalau biasanya ada API ya, sebutannya kadang API, kadang query gitu ya, dalam berupa query. Jadi misal teman-teman pengen lihat jadwal hari ini gitu. Nah, misalnya kalian apa ya, atau bulan gitu ya. Misal kalian buka di schedule, terus lihat jadwal teman-teman di bulan depan misalnya. Nah, yang dikirimkan ke DBMS atau database itu adalah sebuah query, yaitu perintah untuk tolong tampilkan data jadwal perkuliahan saya di bulan depan. Jadi yang dikirimkan adalah perintah. Jadi nanti direspon sama DBMS, ya, terus diakses ya. Jadi dia akan mengakses database yang terkait atau tabel-tabel yang terkait. Gitu. Jadi nanti hasilnya akan dikirimkan kembali ke user atau program, meminta request tadi gitu. Nah ini kalau teman-teman belajar pemrograman web itu apa ya, paling sering ketemu yang kayak gitu ya. API terus query gitu. Tapi dasarnya di database gitu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Dikasih penentu, misalnya teman-teman sejauh ini sudah belajar apa? C ya, bahasa C. Nah, SQL yang akan teman-teman pelajari nanti di lab itu bisa juga digunakan di program C yang teman-teman buat gitu. Jadi kalau kemarin kan statik ya, jadi teman-teman apa namanya masukkan data atau input sesuatu ke program. Ketika programnya berhenti, hilang gitu ya. Kalau misalnya nggak mau hilang, simpan ke file. Masih ingat ya file prosesi satu ya. Nah itu salah satu bentuk database. Cuma semakin sering misalnya ketika kita buka aplikasi terus ternyata kita nggak apa ya, menerapkan salah satu teknik writing atau read ya. Writing yang nimpa itu apa sih namanya? Append ya? Append ya. Nah, jadi kalau kita tidak menerapkan append berarti file baru terus ya, atau mengubah data atau file yang lama gitu. Nah, jadi akan merusak data-data yang sudah kita simpan. Nah dengan database kita bisa menjamin data-data yang kita simpan sebelumnya itu terjaga konsistennya gitu. Misalnya kemarin saya hadir gitu, misalnya absensi teman-teman dicatat di database gitu. Kemarin saya hadir. Jadi ketika minggu depan teman-teman masuk kelas kuliah lagi, ya data yang kemarin tidak akan diubah gitu. Jadi akan ditambah sehingga nanti data apa namanya? Jadi yang ditambah itu bukan file kayak tadi ya, analoginya bukan kayak file di dalam bahasa C tadi gitu. Tapi data-data atau kata-kata tadi itu yang akan ditambah gitu. Dan tidak akan berbeda antara satu dengan data yang lain. Paling mungkin cuma tanggal, durasi perkuliahan gitu, atau mungkin jam ketika teman-teman attendance gitu. Nah itu aja paling yang beda. Nah ini contoh ya, contoh paling sering ya, yaitu database kampus ya, di Bimai tadi sebagai gambaran ya. Data teman-teman itu akan disimpan dalam satu tabel. Jadi database itu biasanya terdiri dari berbagai macam tabel, di mana setiap tabel itu punya beberapa atribut yang menempel di sesuatu yang akan kita simpan gitu. Misalnya saya mau simpan data student, ya berarti saya siapkan satu tabel, di dalamnya itu ada berbagai macam atribut kayak nama, terus mungkin NIM atau mungkin kelas, tempat tanggal lahir tadi, alamat segala macam gitu ya, kayak macam-macam. Terus contohnya ini course itu, kalau teman-teman lihat student sama course kira-kira berkaitan nggak? Berkaitan ya. Jadi ini sudah memenuhi DBMS tadi gitu, menyimpan fakta. Ya. Jadi setiap data ini adalah fakta. Terus kalau kita lihat setiap tabel ini saling berelasi.
itu sudah memenuhi database, berarti ini sudah bisa dikatakan sebagai suatu database. Terus ada ini contoh section gitu ya, terus report. Jadi masih setiap tabel itu pasti akan saling berelasi ya. Tidak selalu semuanya harus berelasi, tidak ya. Bisa saja mungkin student sama course berelasi, terus course sama section berelasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya, course itu punya course name, course number, credit hours, sama departemen. Nah, jadi setiap data itu pasti ada sesuatu ya. Kalau ketika kita merancang database, ya, setiap fakta, setiap data itu harus punya key atau kunci unik, kayak di di table gitu ya. Masing-masing data itu harus punya kunci unik. Ya, misalnya untuk membedakan ya. Jadi tujuannya untuk membedakan satu data dengan data yang lain. Misalnya di sini kita hilangkan student numbernya gitu, cuma nama, kelas sama major. Kira-kira kemungkinan data dengan nama yang sama itu pasti ada ya. Kira-kira pasti tinggi gitu kemungkinannya. Bisa saja ada student dengan nama Smith tapi kelasnya beda gitu. Nah, untuk membedakan data-data ini ya kita butuh key biasanya ya. Jadi kita butuh key kayak teman-teman lah misalnya. Kita masing-masing punya NIK ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita punya NIK. Jadi untuk membedakan Dimas yang sekarang di sini dengan Dimas yang di luar sana itu beda datanya gitu. Kalau misalnya saya daftar sesuatu, misalnya daftar program pemerintah, misalnya BPJS. Kalau saya nggak mencantumkan NIK saya, bisa saja semua yang sudah saya store ya untuk BPJS itu akan lari ke Dimas yang lain. Gitu. Jadi harus ada kunci unik ya yang mengidentifikasi kita sebagai individu yang berbeda. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada juga course ya, misalnya course. Kalau kita hilangkan course number ini, bisa saja ada intro to computer science di mata kuliah lain atau di jurusan lain. Bisa saja ada jurusan yang hybrid antara computer science dengan jurusan lain gitu misalnya. Nah, jadi untuk biar nggak salah misalnya ketika mahasiswa komputer science mau ngambil intro to computer science, ini mata kuliahnya siapa nih, jurusan mana gitu, atau data structure gitu ya, data structure kayaknya di computer science, database ini di SI ada, di industri pun sudah belajar juga ya, berbagai macam jurusan sudah belajar ini gitu. Bukan cuma eksklusif di computer science saja gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya ini kita hilangkan ya, course number, ketika ada mahasiswa computer science mau ngambil database, ternyata dia ngambil database yang ada di IS, nyasar sendiri, kasihan. Jadi segitu pentingnya ya. Terus relasinya di mana? Relasinya kita lihat di sini, section gitu ya. Kalau kita lihat ada section identifier course number, ya course number ini diambil dari tabel course. Terus semester year sama strukturnya. Nah, misalnya seksi 85, di seksi 85 mata kuliah yang akan berjalan itu adalah ini Math 2410. Mata kuliah ini apa? Gitu. Kita lihat di sini. Math 2410 itu adalah matematika diskrit. Gitu. Terus pengajarnya semesternya tahunnya gitu ya. Terus di sini ada report juga. Untuk sesi berapa misalnya? 85 tadi. Grade-nya itu adalah A dengan student number-nya 8 gitu. Jadi student berarti Brown ini mengambil mata kuliah matematika diskrit ya yang berjalan di tahun ke-7 ya, strukturnya apa gitu. Nah, nilainya itu adalah A. Jadi untuk mendapatkan data tadi bisa saja ada banyak tabel ya saling berelasi. Jadi tidak dalam satu tabel untuk mendapatkan nilai dari si
Smith tadi gitu ya, Brown tadi. Jadi ada data ada tabel-tabel yang saling berelasi. Jadi tabel-tabel ini dia terbatas hanya untuk apa ya, misalnya student ya berarti data student aja gitu, course berarti data course aja gitu. Nah nanti kita akan kaitkan setiap tabel untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Kayak tadi Brown mengambil mata kuliah matematika diskrit ya di semester atau tahun ke-7 ya. Terus nilainya adalah A. Jadi untuk mendapatkan data itu pun kita harus cek ke beberapa tabel. Kenapa nggak dibuat dalam satu tabel gede gitu ya? Kalau dibuat dalam satu tabel gede itu bisa aja muncul duplikasi gitu, atau redundan. Misalnya kalau misalnya ini kita gabungkan ya semuanya gitu, kita gabungkan dari Brown. Misalnya Brown ngambil mata kuliah 4 mata kuliah ini. Berarti nanti ada 4 data Brown dengan mata kuliah berbeda-beda. Nah, itu kan redundan ya. Data Brown ini kan ya penuh-penuhin ini ya tabel gitu. Jadi biar hemat memori ya. Walaupun kita bilang sekarang udah nggak ada yang kentang Pak gitu. Udah bagus gitu. Tetap aja kalau kita ngomong industri aplikasi yang sudah berjalan cukup lama, data itu akan cukup besar gitu ya. Bisa, makanya kenapa Google punya server dengan disk yang banyak itu tersebar di banyak tempat ya, karena itu data setiap hari itu pasti selalu ada. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Atau masih bingung dengan database? Jadi tadi kita masih kenalan dulu contoh, simple, terus apa ya? Apa sih itu database gitu? Dia nyimpen apa sih gitu? Gunanya apa? Gitu. Ini masih ada yang bingung? Oke, kalau ada yang bertanya, gini ya, kalau misalnya saya lagi jelaskan, teman-teman pengen nanya gitu, nggak apa-apa, langsung potong aja. Saya nggak bakalan marah kok gitu. Kalau misalnya saya kasih kesempatan teman-teman nanya gitu, ternyata saya sudah jelaskan tadi, saya nggak akan nggak bakalan marah. Dan tadi kemana aja? Kenapa nggak dengerin? Saya nggak akan gitu ya, tenang aja. Ya, teman-teman nggak usah takut di kelas ya, enjoy gitu. Jadi bingung silakan tanya gitu, jangan takut bakalan saya judge aneh-aneh. Gitu ya. Nah, saya tahu pasti sama ini ya. Kalau untuk komunikasi, ya, kalian bisa tanya kakak tingkat kalian. Ada kakak tingkat kalian yang bahkan chat saya jam 3 pagi, saya masih bangun, saya balas kok. Jadi jangan sungkan kalau misal teman-teman pengen nanya chat gitu. Misal mungkin saja di kelas, oh iya paham, keluar udah hilang lupa gitu. Jadi apa ya? Gitu. Nah, misal pengen nanya lagi, silakan chat. Gak usah takut jamnya berapa. Tapi chat aja ya, jangan video call. Ya, jangan. Chat aja. Ya. Jangan takut, mau jam berapa pun jangan. Bebas gitu. Kalau misalnya saya masih bangun jam 3 jam 2, kalau saya masih bangun, pasti saya akan balas. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah lihat ya, define, constructing itu kemampuan-kemampuan dari database. Gitu. Kaitannya sama contoh tadi apa sih ya? Kita mulai dari define dulu ya. Kita pengen membuat database universitas gitu. Nah, yang pertama kita lakukan, kita harus membuat strukturnya ya. Yang mau kita simpan di database universitas itu apa saja sih yang akan kita simpan datanya gitu ya. Tadi ada student, ada course, mungkin ada data lecture-nya, ada data grade-nya, report-nya gitu ya. Jadi kita perlu identifikasi dulu nih, kira-kira data-data apa aja yang akan kita simpan. Garis besarnya aja ya, nggak perlu nanti kita simpan nama mahasiswa, alamat. Berarti ini kita kelompokkan menjadi data mahasiswa gitu, studentnya gitu ya. Terus kita juga perlu tentukan data tipe datanya.
gitu ya. Tipe data ini bukan cuma ada di bahasa pemrograman, di database pun juga ada ya, kayak integer, numerik, string, karakter, boolean gitu ya. Tapi jauh lebih banyak nanti di database gitu ya. Ada enum juga gitu. Ada yang masih ingat enum? Enum tulisannya. Ingat ya? Enum itu kayak array gitu ya. Jadi kalau ketika kita panggil value yang ada di dalam enum nanti akan di return angka biasanya 0, 1 atau berapapun. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya juga di database ya ketika teman-teman pakai nanti. Nah, kita ambil contoh tabel student tadi. Strukturnya itu fungsi atau strukturnya itu untuk apa? Student ini akan menyimpan data kayak nama, terus NIM-nya, student number-nya, kelas, sama major-nya gitu ya. Terus setiap setiap atribut ya kayak nama dan student number dan seterusnya itu pasti punya tipe data. Nama apakah integer? Tidak ya, pasti nama itu adalah string gitu. Yang integer mungkin student number gitu ya, karena angka aja, nggak mungkin ada huruf di dalamnya. Kalaupun ada huruf berarti mungkin ada aturannya, aturan khusus lah kayak gitu. Nah terus kelas bisa saja integer atau string gitu. Kayak sekarang kita di Linux kelas apa? Ini kelas apa? LA ya. Nah berarti kan ada string ya, ada huruf, ada angka. Kita jadikan string aja. Major ya, bisa string. Jadi itu tergantung kasusnya, kebutuhannya gitu. Kalau misalnya kita paksain untuk kelas integer aja, tapi kita di Windows ada huruf gitu ya, ada LA, LB, LC gitu ya. Berarti jangan dipaksain. Kelas itu tipe datanya integer. Jadi masing-masing atribut itu kita sesuaikan tipe datanya sesuai atau berdasarkan kasus. Nah, selanjutnya setelah kita define ya, struktur dari setiap tabel tadi ya. Sebenarnya ini harus dulu sih. Oh, bukan. Konstruksi ini berarti kita tentukan ya, kita sudah identifikasi tadi data-data yang mau kita simpan apa aja, student, course gitu ya. Yang berikutnya yang mau kita identifikasi adalah data-data yang mau kita simpan di dalam course gitu ya, atau tabel-tabel gitu ya. Misalnya student, apakah perlu kita simpan data tinggi badan misalnya atau berat badan, itu kayaknya nggak penting-penting banget ya gitu. Jadi kita cukup informasi-informasi yang penting saja kita masukkan ke dalam tabel student misalnya, atau course gitu, atau section ataupun report gitu. Jadi nanti data yang disimpan itu memang beneran fakta dan dibutuhkan gitu. Terus kita sesuaikan juga apakah setiap tabel ini akan berelasi atau tidak gitu. Misalnya student sama course, apakah berelasi? Ya berelasi, tapi apakah langsung? Ya, bisa saja kita gabungkan di grade report aja nanti gitu ya. Kayak